Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, ratusan rumah di sekitar Danau Tondano masih tergenang air luapan Danau Tondano. Ketinggian air bervariasi antara 30 hingga 50 cm. Banjir sudah merendam rumah warga di sekitar Danau Tondano sebulan terakhir. Warga Kelurahan Kiniar Tondano Timur, Kabupaten Minahasa mengaku banjir kali ini merupakan yang terparah yang pernah dialami. Genangan air yang masih tinggi mengakibatkan warga sulit beraktivitas. Sementara meski sudah ada lokasi pengungsian, sejumlah warga memilih bertahan di rumah mereka masing-masing. Tergenang di sini. Kalau ini 1 bulan ini. Kalau halaman selama. Iya. Selama kalau halaman. Kalau halaman bukan baru 2 bulan. Ini pengalaman seperti ini seberapa kali terjadi? Baru sekarang. Baru Ya. sekarang. Kalau itu tahun 82 kan tuh memang. Orang 82 banjir besarnya nak kena. Tapi ini cukup lama dan cukup lama bertahan. Lama ini. Sampai banjir ikan tuh tuh DP banjir ini so kira-kira boleh 1 bulan. Oh, banjirnya sudah sekitar Yang dolong mata itu banjir berat. Apakah itu memang selama? sudah lama ya. Ini dari Danau Tondano dia meluap datang di rumah. Datang di rumah. Oh. Luapan air Danau Tondano juga mengakibatkan ruas jalan nasional di Desa Ranomerut, Kecamatan Eris, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara tergenang. Hal ini menyebabkan akses transportasi warga terhambat dan arus lalu lintas terpaksa dialihkan ke jalur alternatif. Menurut warga, genangan air ini telah menutupi permukaan jalan sejak bulan April yang lalu. Kita pantau situasi terkini dari banjir di Minahasa, Sulawesi Utara yang sudah berlangsung 1 bulan lamanya. Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Yana Mike Singgal yang berada di lokasi. Yana, selamat pagi. Saat ini di tempat Anda melaporkan di mana dan bagaimana kondisi banjir di sana ketinggiannya? Ya, selamat pagi Adisti dan juga saudara. Tempat saya melaporkan berada di Kelurahan Roong, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Dan kelurahan ini merupakan salah satu desa dari 20 desa dan kelurahan di 5 kecamatan sekitar pesisir Danau Tondano yang terdampak dari luapan banjir Danau Tondano ini. Dan kondisi ini memang berdasarkan pengakuan warga sudah terjadi sejak bulan April yang lalu. Itu artinya genangan banjir ini masih merendam pemukiman warga, terutama di sekitar area Danau Tondano. Dan memang ketinggiannya bervariasi. Kami pantau sampai pagi hari ini masih sekitar antara 30 cm sampai 50 cm. Tidak hanya merendam rumah warga, tapi banjir juga ini merendam sejumlah bangunan fasilitas umum seperti sekolah dan gereja termasuk juga masjid. Warga memang mengaku terhambat aktivitasnya akibat banjir yang sudah terjadi lebih dari sebulan belakangan ini, dan memang ada posko-posko pengungsian yang disiapkan, baik posko pengungsian mandiri yang disiapkan oleh warga maupun ada juga beberapa titik yang disiapkan oleh pemerintah, tapi sebagian besar memang masyarakat melakukan evakuasi mandiri dan ada juga sebagian yang masih memilih bertahan di rumah mereka masing-masing kendati genangan banjir telah masuk sampai ke rumah-rumah warga. Adisti. Oke, kita tahu banjir ini sudah hampir 1 bulan lebih merendam rumah warga. Dari data yang didapatkan dari pemerintah Kabupaten Minahasa, berapa rumah warga yang terdampak akibat banjir luapan Danau Tondano ini? Yana. Ya, banjir ini telah merendam setidaknya 1.889 rumah yang tersebar di 21 desa dan kelurahan di 5 kecamatan yang memang berada di pesisir Danau Tondano ini sendiri. Dan setidaknya ada kurang lebih 6 ribuan warga
yang terdampak akibat rendaman atau luapan dari banjir Danau Tondano ini sendiri. Adisti. Oke, jadi ada 1.800 lebih rumah warga di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Minahasa ini terendam banjir akibat luapan Danau Tondano. Banjir sudah merendam lebih dari 1 bulan. Yang kemudian jadi pertanyaan tentu apakah tidak ada tindakan dari pemerintah daerah setempat atau Pemkab setempat untuk mengatasi banjir ini supaya cepat surut karena ini sudah sebulan, Yana. Ya, memang telah dilakukan langkah penanganan oleh pemerintah, baik pemerintah Kabupaten Minahasa maupun pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Salah satunya dengan melakukan pembukaan pintu air PLTA Tonsea Lama sebagai salah satu upaya untuk membuat penurunan volume air di kawasan pemukiman warga. Tapi memang belakangan, 1 bulan belakangan ini intensitas dan curah hujan memang masih cukup tinggi di wilayah Kabupaten Minahasa. Dan ini membuat volume air terus bertambah, sementara hanya ada 1 pembuangan atau tempat pintu air yang menjadi area tempat keluarnya air di Danau Tondano ini sendiri. Selanjutnya, selain membuka pintu air, pemerintah provinsi juga berkoordinasi dengan lintas sektoral akan melakukan pembuatan sodetan di sekitar pintu air PLTA Tonsea Lama sebagai upaya untuk melakukan pengurangan volume air, terutama di kawasan pemukiman warga yang selama ini sudah terendam dengan banjir. Adisti. Oke, tentu saja kita nantikan langkah cepat yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa karena lebih dari 1.800 rumah warga sudah terendam banjir bahkan lebih dari 1 bulan lamanya dan tentu ini menjadi perhatian khusus dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ke depannya. Terima kasih informasinya. Jurnalis Kompas TV Yana Mike Singgal melaporkan langsung dari Minahasa, Sulawesi Utara.